Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW merasa senang dan hatinya tentram karena mendapat pertolongan gaib yang diulurkan Allah dari atas 7 langit. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Wadi Nakhlah dan menetap di sana beberapa hari. Di Wadi Nakhlah ini ada 2 tempat yang sangat strategis sebagai tempat tinggal, karena di sana ada mata air yang cukup besar dan tanahnya subur. Namun, tidak ada referensi yang bisa membantu bahwa tempat tersebut dijadikan tempat tinggal bagi beliau. Selagi berada di Wadi Nakhlah, Allah mengutus sekumpulan jin yang disebutkan Allah di 2 tempat dalam Al-Quran. Satu tempat dalam surat Al-Ahqaf, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Ya qaumana ajibu da'i Allah Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Satu lagi dalam surat Al-Jin, Allah berfirman, "Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami." Begitu seterusnya hingga ayat ke-15. Dari susunan kalimat yang terdapat dalam ayat-ayat ini, begitu pula dalam berbagai riwayat yang disebutkan tentang penafsiran peristiwa ini. Jelaslah bahwa Nabi SAW tidak mengetahui kehadiran sekumpulan jin tersebut. Beliau baru tahu setelah Allah menyampaikan ayat-ayat ini. Kehadiran jin-jin ini merupakan kejadian yang pertama. Dari beberapa riwayat dapat diketahui bahwa mereka merupakan duta-duta yang sengaja dikirim hingga beberapa kali sesudah itu. Benar, peristiwa ini merupakan pertolongan dalam bentuk lain yang diulurkan Allah dari simpanan gaibnya dengan disertai pasukannya yang tidak diketahui kecuali olehnya. Kemudian ayat-ayat yang diturunkan dalam kesempatan itu juga terkandung kabar gembira tentang keberhasilan dakwah Nabi SAW. Kekuatan macam apapun dari berbagai kekuatan alam tidak akan mampu menghalangi keberhasilannya. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya perlindungan selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Ahqaf ayat 32. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا.
Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Al-Jin ayat 12. Dengan pertolongan dan adanya kabar gembira itu, riak-riak awan kesedihan dan keputusasaan menjadi tersibak, yang semenjak pergi ke Taif, wajah beliau selalu muram. Bahkan setelah kembali ke Mekah pun beliau masih tampak muram. Dengan keadaan seperti ini, beliau menyusun langkah baru untuk menyebarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan semangat baru dan optimisme baru pula. Saat itu Zaid bin Harithah bertanya kepada beliau, "Bagaimana cara engkau memasuki Makkah? Padahal mereka, orang-orang Quraisy, sudah mengusir engkau." "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang engkau lihat. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya." Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, dan setelah mendekati Makkah, beliau menetap di Hira. Dari sana, beliau mengutus seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah dan menemui Al-Akhnas bin Syarik agar dia mau memberikan jaminan perlindungan kepada beliau. Namun dia berkata, "Aku adalah sekutu Quraisy, padahal sekutu tidak boleh memberi jaminan perlindungan." Lalu beliau mengirim utusan menemui Suhail bin Amr. Namun Suhail berkata, "Sesungguhnya Bani Amir tidak akan memberi jaminan kepada Bani Ka'ab." Beliau mengirim utusan menemui Al-Mut'in bin Adi. Al-Mut'in berkata, "Baiklah." Kemudian dia mengambil senjatanya dan mengumpulkan kaumnya, lalu berkata kepada mereka, "Ambillah senjata kalian dan bersiap siagalah di setiap sudut Masjidil Haram, karena aku telah memberi jaminan perlindungan kepada Muhammad." Setelah itu dia mengirim utusan untuk menemui Nabi SAW dan mempersilahkan beliau masuk Makkah. Maka dengan disertai Zaid bin Harithah, beliau memasuki Masjidil Haram dengan aman. Sementara Al-Mut'in Adi berseru di atas hewan tunggangannya, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan jaminan perlindungan kepada Muhammad, maka tak seorang pun di antara kalian boleh bertindak semau sendiri terhadap dirinya." Akhirnya beliau berhenti di dekat Hajar Aswad, lalu menciumnya dan sholat 2 rakaat. Setelah beliau pulang ke rumah, sementara Mut'in bin Adi dan anak-anaknya terus bersiap siaga dengan senjatanya hingga beliau masuk ke dalam rumah. Ada yang berkata bahwa Abu Jahal bertanya kepada Mut'im, "Apakah engkau hanya sekedar memberi jaminan perlindungan ataukah menjadi pengikutnya masuk Islam?" "Aku hanya memberi jaminan perlindungan," jawab Mut'im. "Kalau begitu kami akan melindungi siapapun yang engkau lindungi," kata Abu Jahal. Rasulullah SAW senantiasa teringat perlindungan yang diberikan Mut'im ini. Maka beliau bersabda tentang para tawanan perang Badar, "Andai kata Al-Mut'im masih hidup, lalu dia meminta kepadaku untuk mengasihi para tawanan, tentu aku akan menyerahkan urusan mereka kepadanya." Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah SWT memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.